Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya ingin bertanya tentang makna mutiara hikmah Buya Yahya yang ke-44 yang berbunyi, jika engkau haus, pergi dan ambillah seteguk air, lalu minum. Sungguh mengherankan orang yang haus tidak mau mencari air. Lebih mengherankan lagi, sudah ada air di hadapannya namun tidak meminumnya. Jika engkau beriman, jika engkau orang beriman, apa yang kau rindukan dan sejauh mana usahamu untuk menggapai kerinduanmu? Yang ingin saya tanyakan adalah, kehausan itu maksudnya kehausan menuju pada ilmu atau ibadah atau hal yang lainnya, Buya? Terima kasih, Buya. Baik, kehausan yang pertama adalah contoh. Jadi begini, kalau kita orang haus yang sesungguhnya, merasakan dahaga yang sangat, Anda punya akal, merasakan dahaga yang sangat, kira-kira apa? Kita sibuk mencari air. Sibuk mencari baju atau cari air kira-kira? Atau beli baju? Air, karena kita tahu yang kita rasakan yang mendesak adalah saat itu perlu air. Maka karena saya berpikir cerdas dan saya memerlukan air, saya merasakan dahaga itu, maka saya harus cari air. Kalau saya dahaga hanya bicara, sudah dahaga, haus, terus sibuk dengan yang lainnya. Sibuk metik-metik bunga dan sebagainya, ngatur yang lainnya. Berarti dia mungkin dahaganya enggak serius. Kalau dahaganya serius, mau tidak mau, pasti dia akan membawa kakinya melangkah ke dapur untuk mengambil segelas air. Kemudian dia minum. Itu kalau dahaga benar dan dia tulus dengan kedahagaannya. Yang lebih mengherankan lagi, sudah dia dahaga, katanya haus benar, ada segelas air bersih di hadapannya, nggak mau minum. Ini sudah tingkatnya tinggi nih. Tingkat kesadarannya hilang dia, tingkat kebodohannya tinggi. Ini gambaran. Kemudian kita alihkan kepada tentang orang beriman. Kita tuh beriman kepada Allah. Iman kita tuh benar atau tidak? Allah Subhanahu wa taala punya surga dan juga punya neraka. Baik, kita rindu surga Allah, kita rindu ridho Allah. Bahasanya orang beriman juga begitu. Makanya benarkah kita mengatakan rindu kepada Allah? Benarkah kita ini rindu kepada ridho Allah? Tanyakan deh ahli iman. Kalau benar engkau merindukan ridho Allah, tentu akan menggunakan semua yang Allah berikan untuk mencari ridho Allah. Karena kita menganggap ridho Allah ini seperti orang dahaga tadi. Berbeda jika rindunya rindu bohongan. Saya pengen surga, saya pengen ridho Allah. Dia surga dengan Nabi Muhammad. Lesannya saja, aku haus, tapi nggak pernah mencari air. Karena hausnya bohongan dia. Kalau hausnya beneran, dia akan mencari seteguk air. Kalau rindunya kepada ridho Allah serius, kerinduannya itu akan menggerakkan anggota tubuhnya untuk mencari keridhaan Allah. Menghadiri majelis semacam ini, mendengar, berusaha beribadah. Bahkan yang punya kesempatan dia berusaha. Yang nggak punya sepeda, saya akan beli sepeda untuk bisa ngaji. Yang nggak punya mencari, harus sampai ketemu. Ulamanya jauh, aku akan datang ke sana. Berusaha. Karena apa? Dia tahu betul tentang keridhaan Allah. Dia berusaha untuk bisa bangun malam. Beli beker untuk bisa bangun malam. Ini karena kerinduannya benar. Maka yang mengherankan adalah orang yang ngaku rindu kepada Allah, punya kesempatan bangun malam cuma nongkrong toh, buka televisi cetek, tahajud enggak. Ada majelis di samping rumahnya, enggak rindu datang. Nah ini sudah begitu katanya, aku ingin surga Allah, ingin selamat dunia akhirat. Itu kan mengherankan. Maka tanyakan dirimu sendiri, sejauh mana, sebesar apa kerinduanmu kepada Allah? Tulusmu dalam mengaku rindu kepada itu kayak apa? Setulus orang yang ngaku haus tadi atau tidak? Kalau iya, tentu akan mudah mengarahkan anggota tubuh kita untuk yang Allah ridhoi. Sebenarnya itu adalah hanya hikmah untuk menguji kejujuran, ketulusan kita. Jangan hanya pandai, wah aku rindu untuk bergabung, bersanding dengan Nabi Muhammad. Baik. Kalau ingin bersanding dengan Nabi Muhammad, kalau ingin sanding dengan beliau, maka berusahalah untuk mengikuti. Cari ilmu agar bisa mengikuti baginda Nabi. Cari ilmu, cari ilmu.
Yang mengherankan, sudah punya ilmunya nggak mau ngamalkan. Duhaan nggak pernah, tahajud nggak pernah, qobliyah nggak pernah. Hah, terus bagaimana ngaku ingin dekat dengan Nabi? Jadi masalah haus tadi adalah bukan haus kepada ridho Allah, bukan haus itu sekadar permisalan. Kemudian setelah itu kita bicara orang yang beriman yang mempercayai ridho Allah, mencari Allah, agar menggambarkan kalau orang haus saja begitu, maka haus ridho Allah harus lebih daripada itu semuanya. Sebetulnya itu hikmah hanya menguji kejujuran kita dengan Allah, ketulusan kita di dalam kita mengaku kalau kita beriman kepada Allah, pengen surga Allah, cinta Nabi Muhammad, ingin bersama Nabi. Perlu diuji dong, benar enggak ngakumu itu? Seperti orang yang haus mengaku haus, lalu dia bergegas mencari air. Lah kamu ngaku rindu Nabi, kok enggak berusaha untuk mencari Nabi? Sudah ada ilmu yang ngikut Nabi, enggak mengikuti, kan mengherankan sekali yang demikian itu. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang membuat kita sendiri heran. Kita ingin serius mencari ridho Allah, serius mencintai Nabi. Kita gunakan anggota tubuh kita untuk menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda dan bukti waktu kita mengaku rindu Nabi, ridho Allah, rindu Allah, ridho Allah, rindu Allah adalah serius dan sesungguhnya seperti seorang yang lagi haus mengaku dirinya haus, kemudian dia bergegas mencari seteguk air. Dan dia benar-benar di dalam mencarinya karena apa? Ia merasakan kehausan. Dan hausnya seorang beriman kepada ridho Allah melebihi daripada hausnya orang yang dahaga di dalam mencari air. Wallahu a'lam bishawab.